Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukni Maulana. Di sini saya akan membahas fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan kapasitas khusus yang terdapat pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Bahasa Indonesia juga digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai ada sejak Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 dan masih menjadi salah satu isi Ikrar Sumpah Pemuda. Saat itu bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya atau bagian Sumatera. Pada tahun 1901 bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan lama. Ejaan lama tersebut masih mendapat pengaruh dari bahasa Belanda, tepatnya ejaan Opoizen, seperti OE yang sekarang menjadi U, TC yang sekarang menjadi C. Pada tahun 1947, ejaan Van Opoizen digunakan oleh ejaan Suwandi, seperti anak-anak, di rumah, kata depan di, yang menunjukkan kata depan tidak dibedakan dengan imbuhan di yang menunjukkan kata kerja pada dibeli. Selanjutnya, fenomena pemakaian bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an hingga saat ini, menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ragam ini diperkenalkan oleh generasi muda dari kelompok waria dan masyarakat terpinggir lainnya. Nah, untuk contoh bahasa gaul seperti yang digambar, bro, apaan? Lu ngerjain tugas apa belum? Udah ah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pemakaian bahasa Indonesia sesuai EYD yang baik dan benar. Nah, berbahasa yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang sesuai dengan sasarannya, dan di samping itu mengikuti kaidah yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan merupakan bahasa baku. Contoh pertanyaan menggunakan bahasa baku. Yang pertama, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Terus yang kedua, apa yang ingin kamu lakukan tadi? Nah, selanjutnya contoh lain, misalnya akan sangat ganjil bila tawar-menawar dengan tukang sayur dan tukang becak. Kita memakai bahasa baku seperti ini. Berapakah ibu mau menjual tauge ini? Terus yang kedua, apakah Bang Becak bersedia mengantarkan saya ke pasar Tanah Abang dan berapakah ongkosnya? Nah, contoh di atas merupakan contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tidak tepat penggunaannya dalam situasi dan kondisi. Nah, berikut kalimat yang tepat untuk pertanyaan di atas. Yang pertama, berapa nih Bu taugenya? Terus yang kedua, ke pasar Tanah Abang Bang, berapa?
Nah, dari fenomena di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaian masyarakat, terutama di kalangan remaja. Dan yang selanjutnya, apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Bahasa gaul dapat saja digunakan, tetapi tidak pada forum-forum yang resmi, karena akan menimbulkan makna yang berbeda untuk dipahami. Bahasa gaul dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam bicara dengan lain pada kehidupan sehari-hari, karena akan tidak sesuai dengan yang rancu. Saran dari saya, sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan digalakkan untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Terus yang kedua, pemerintah harus turun tangan dengan membatasi pemakaian bahasa gaul pada media cetak maupun media televisi, karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dulu. Terima kasih. Thank you for watching.